Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyaksikan tutorial pelaksanaan UTS dengan menggunakan Safe Exam Browser atau SEB. Nah, untuk pelaksanaan ujian tengah semester nantinya akan dilaksanakan secara dalam jaringan dan menggunakan fitur SEB yang memang sudah ada di Moodle Widyatama. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat ya, mengenai teknis pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana menggunakan Safe Exam Browser. Nah, kemudian perlu saya informasikan juga, pada saat pelaksanaan ujian nanti, saya akan membuka ruangan virtual selama 30 menit pertama sesuai dengan jadwal UTS. Ruangan virtual tersebut nantinya dikhususkan untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian yang mengalami kendala dalam hal pelaksanaan UTS menggunakan SEB. Jadi, kalau misalnya ada kendala bisa masuk ke ruangan virtual tersebut untuk bertanya. Kita akan coba cari solusinya pada ruangan virtual tersebut kalau misalnya memang Anda mengalami kendala. Kemudian, saya juga perlu informasikan pelaksanaan ujian nantinya sesuai dengan jadwal yang sudah ada atau sudah tertera di portal Anda semua masing-masing. Pelaksanaan ujian sekali lagi saya informasikan melalui Kulon Widyatama. Jadi, Anda nantinya login ke Kulon Widyatama masing-masing. Kemudian, setelah Anda login, nantinya, ini saya coba login dulu ya, dengan menggunakan akun pribadi saya. Oke, setelah Anda login tentunya kan pasti akan muncul ke dashboard Kulon ya. Di dashboard itu ada mata kuliah yang memang Anda enroll, kemudian nanti Anda pilih mata kuliah yang sudah memang Anda enroll, pilih mata kuliah yang pada saat hari itu ada pelaksanaan ujian tengah semesternya, sesuai dengan jadwal yang ada di portal ya. Nah, dalam hal ini, untuk video ini, saya hanya akan mencoba simulasi saja dengan menggunakan kelas milik rekanan saya, yaitu kelas e-culture ini. Saya akan masuk ke kelas e-culture, nantinya akan ngebuka sendiri ya, seperti kelas online pada umumnya, seperti biasa, ada pertemuan 1 hingga pertemuan 6 di sini, pertemuan 7 di sini, karena memang minggu ini adalah minggu pertemuan ke-7. Kemudian, pada saat pelaksanaan UTS nanti, untuk menu UTS-nya akan ada di pertemuan 8 ya. Jadi, tidak akan ada ditaruh di pertemuan 7, tapi akan ada di pertemuan 8 nantinya. Nah, kemudian di pertemuan 8 nantinya, untuk menu UTS atau ujian tengah semester tersebut, menunya akan dalam bentuk quiz seperti ini. Itu ya. Bentuknya akan seperti ini, quiz, tapi judulnya nanti ujian tengah semester. Itu ya. Nanti pada saat UTS, klik yang quiz atau ujian tengah semester yang ada di pertemuan 8. Dan untuk video ini saya akan coba untuk simulasi di quiz pertemuan 7 milik rekanan saya ini, karena quiz ini sudah menggunakan SEB. Begitu saya klik, akan muncul laman seperti ini. Kemudian di laman ini akan ada pilihan download SEB atau launch SEB. Saran saya, coba di launch terlebih dahulu, launch SEB terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak bisa, atau tidak terjadi apa-apa, baru Anda coba download. Ketika Anda klik download, nantinya tentunya Anda akan mendownload aplikasi Safe Exam Browser di device Anda. Gitu ya. Setelah Anda download, install. Setelah diinstal, nanti baru coba lagi dibuka di Kulon melalui launch Safe Exam Browser ini. Di sini saya akan coba langsung untuk launch Safe Exam Browser ya.
Kemudian nantinya akan muncul prompt seperti ini, diizinkan atau tidak, tolong diberikan izin. Nah, nantinya aplikasi atau aplikasi SafeExam browsernya itu akan running. Nah, kemudian pada saat sudah running, nantinya akan muncul laman login lagi. Anda coba login kembali dengan menggunakan ID atau password Anda, ID dan password Anda. Di sini gunakan email Widyatama milik Anda masing-masing. Kemudian setelah di sini Anda klik next, nanti akan diarahkan ke laman email Universitas Widyatama. Nah, di sini Anda coba masuk ke SEB-nya dengan login di sini. Di sini Anda bisa gunakan username-nya saja, tidak perlu menggunakan @widyatama.ac.id. Kemudian Anda input password-nya, dan nanti setelah masuk, Anda akan masuk ke laman kulon lagi, khusus untuk pengerjaan ujian. SEB ini dikhususkan atau digunakan untuk pengawasan pelaksanaan ujian. Ketika Anda sudah login di sini, setelah Anda login di sini, saya tidak akan login di sini ya, karena kalau misalnya saya login di sini, otomatis videonya akan ke-stop. SEB akan mendetek bahwa saya sedang menggunakan device ini untuk SEB dan juga untuk video, untuk merekam video. Aplikasi perekam video itu tidak bisa digunakan bersamaan dengan SEB. Sehingga kalau misalnya di sini saya login, maka videonya ini akan otomatis stop. Jadi saya tidak akan coba login di sini. Kemudian saya lanjut kembali ya. SEB ini memang digunakan untuk pengawasan ujian. Jadi Anda ketika sudah login tidak akan bisa membuka aplikasi lain, tidak akan bisa buka browser, Anda tidak akan bisa googling, Anda tidak akan bisa membuka file apapun. Jadi laman layar Anda itu memang hanya digunakan untuk pelaksanaan ujian saja. Gitu. Jadi istilahnya device Anda dikunci selama sekian jam hanya untuk pelaksanaan ujian saja. Gitu. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama, tadi ya, kalau misalnya launch tidak bisa, maka Anda bisa download SEB-nya. Setelah Anda download, Anda install, dan kemudian Anda bisa coba launch. Kalau misalnya masih tidak bisa, Anda pastikan bahwa tidak ada aplikasi seperti Zoom atau screen recording yang sedang running. Jadi pastikan tidak ada aplikasi lainnya yang sedang running, supaya SEB-nya bisa running ya. Kemudian yang kedua, perlu saya informasikan juga, kalau misalnya device Anda, komputer atau laptop Anda, itu menggunakan lebih dari satu monitor, SEB juga bisa mendetek. Jadi pastikan tidak ada kabel HDMI atau kabel VGA yang tersambung ke device Anda, supaya SEB tidak mendetek itu sebagai monitor lainnya atau monitor tambahan. Kemudian saya sebutkan juga tadi barusan laptop atau komputer. Jadi untuk pelaksanaan ujian ini Anda harus menggunakan device dalam bentuk laptop atau komputer. Karena kalau menggunakan HP tidak akan bisa. Gitu ya. Dan yang terakhir, ini saya sampaikan kembali bahwa pada saat pelaksanaan ujian, saya akan membuka ruangan virtual. Linknya itu, link pertemuan virtualnya akan saya upload di pertemuan ke-8 di Kulon. Jadi kalau misalnya pada saat pelaksanaan UTS Anda mengalami kesulitan, Anda bisa login atau bisa masuk ke ruangan virtual tersebut untuk bertanya kepada saya. Ruangan virtual akan saya buka dalam 30 menit pertama pada saat pelaksanaan ujian sesuai jadwal. Dan perlu saya tekankan kembali, kalau misalnya pada saat pelaksanaan UTS Anda ada kendala, maka akan lebih baik jika Anda menggunakan laptop atau komputer
untuk pelaksanaan ujiannya. Kemudian Anda masuk ke ruangan virtual, jika memang ada kendala, Anda masuk ke ruangan virtual dengan menggunakan handphone Anda, supaya saya juga bisa langsung melihat kendalanya seperti apa. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini cukup jelas. Dan terakhir, saya perlu informasikan juga bahwa untuk pelaksanaan ujian dengan menggunakan SEB ini, kalau misalnya sudah di-download dan diinstal masih tidak bisa di-launch juga, pastikan selain tadi ya tidak ada aplikasi yang running, mungkin bisa dicoba dengan mematikan antivirusnya, program atau aplikasi antivirusnya. Karena antivirus itu biasanya cukup strict, cukup ketat rules-nya, sehingga antivirus itu bisa override SEB. Gitu ya. Oke, saya harap penjelasan saya ini cukup mudah dipahami, cukup bisa diterima. Kemudian saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya mohon maaf kalau misalnya dalam beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu dalam pelaksanaan perkuliahan ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, terima kasih. Untuk videonya saya cukupkan sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.